Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini kembali berbicara mengenai Makkah Al-Mukarramah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di Masjidil Haram, khususnya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi taklim kita malam hari ini beliau beri judul 4 mazhab di Makkah Al-Mukarramah. 4 mazhab di Makkah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Kita fokus pada bagaimana pelaksanaan sholat di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah sebelum masa kerajaan Arab Saudi. Jadi antum harus betul-betul memilih dan memilah, membedakan Makkah dan Madinah sebelum kerajaan Saudi dan Makkah Madinah setelah kerajaan Saudi. Kita sudah tahu bahwa sebelum kerajaan Saudi, Makkah dan Madinah ini adalah kotanya Maulid. Betul ya? Sudah kita jelaskan, sudah beliau jelaskan bahwa kota Makkah dan Madinah ini kotanya Maulid. Setelah kerajaan Saudi, Maulid dilarang. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau memang Maulid itu betul dari Rasulullah, kenapa kok di Mekah dan Madinah nggak ada Maulid? Kira-kira itu bisa jawab nggak sekarang? Bisa jawab? Bisa ya? Iya. Kenapa? Karena memang peraturan pemerintah. Sebelumnya kota Makkah dan Madinah itu adalah kotanya Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak bisa dibuat patokan. Itu yang harus kita garis bawahi. Kemudian sekarang pelaksanaan sholat, masalah madhab. Jamaah rahimakumullah, di Masjidil Haram selama kurang lebih sekitar hampir 1000 tahun, 10 abad berturut-turut pelaksanaan sholat dilaksanakan dalam 4 mazhab. Jadi luar biasa, di Masjidil Haram itu pada abad ke-6, ke-7 ya, Hijriah, itu pelaksanaan sholatnya 4 mazhab. Orang-orang yang melihat dari luar tidak mengerti, mengatakan bahwa ini memecah belah umat Islam. Satu. Yang kedua, ini fanatisme mazhab. Kenapa sih nggak bareng-bareng aja satu imam? Kenapa harus bermadhab-madhab? Ini fanatisme mazhab dan ini dilarang. Begitu. Bagi orang sekarang yang melihat sejarah itu. Padahal sebetulnya kalau 900 tahun tujuannya memecah belah umat Islam, kira-kira berapa lama bertahannya sholat kayak begitu? Kalau memang tujuannya memecah belah umat Islam kan? Kalau tujuannya memecah belah umat Islam, paling kuat seminggu udah bubar itu, udah berantem, betul nggak? Nah, tapi kalau kita analisa sejarah, kenapa pelaksanaan sholat itu dalam 4 mazhab itu bisa berlangsung 900 tahun? Sekarang kalau ada yang bisa hitung, aneh kasih hadiah. 900 tahun itu berapa waktu sholat? Ayo, hitungan 10, ente jawab, aneh kasih hadiah sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada yang bisa hitung. 900 tahun berapa waktu sholat? Begitu maksudnya. Susah nggak gitu? Susah ya? Dan 900 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau buat Nabi Nuh ya sebentar. Nabi Nuh kan umurnya berapa? 950 tahun. Itu Nabi Nuh itu. Maksudnya kita yang umur masih 60, 70 masih muda dibanding Nabi Nuh. Kalau dibanding Nabi Nuh masih muda. Jadi kalau antum pengen awet muda terus, bandingin aja sama Nabi
Muda terus kita. Mau 150 muda. Nabi Nuh 950 tahun, Masya Allah. Kalau tujuannya untuk pecah belah, pasti umat Islam udah bisa itu. Tapi logikanya kita analisa, 9 abad nyatu tuh. Betul nggak? Berarti yang bilang mau pecah belah ini hatinya yang kurang bersih hatinya, ya. Hati ini kurang bersih, ayo bersihin hati kita. Majlis kita ini jangan dihiasi dengan menyalahkan orang, menjelekkan orang. Jangan. Itu pantangan majlis kita ini. Harus sunnah wal jamaah. Kita sampaikan dalil-dalilnya, sudah cukup. Nggak usah kita menghina orang, menghujat orang, enggak. Sayang, itu sayang dengan berkata-kata. Kemudian kalau ta'assub mazhab, kalau fanatisme mazhab katanya 900 tahun kalau fanatisme mazhab. Fanatik itu apa sih? Menganggap mazhabnya paling benar, kan gitu ya. Kira-kira pada berantem kan? Pasti pada berantem itu kalau fanatik. Tapi 900 tahun adem-adem aja. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa kok sholat diadakan 4 mazhab? Jawabannya sederhana, untuk mempertahankan ahlus sunnah. Sekarang saya tanya ulang, jawabannya yang tegas. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? 1, dalam mazhab fikih mengikuti imam 4 mazhab. Antum kalau yang taklim di Masjid Aswaja pantang nggak bisa jawab tuh. Taklim di mana? Masjid Aswaja. Aswaja apaan? Tahu. Nah, ngapain aja tuh? Ya. Pantang antum nggak bisa jawab. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? 1, mengikuti 4 mazhab. Salah satu dari 4 mazhab. 2, dalam hal akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. 3, dalam hal tasawuf mengikuti siapa? Imam Ghazali dan Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Kita ucapkan bareng-bareng ya, nggak mau ada yang taklim di majlis aneh di Aswaja ditanya ahlus sunnah nggak ngerti. Kita kalau ngaji jangan tinggi-tinggi, ngaji itu ngaji dasar ya. Ngaji dasar itu yang penting. Yang tinggi tahu, yang dasarnya nggak tahu. Sekarang nih ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Ikutin aja ya. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ulang. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? 1, dalam mazhab fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab. 2, dalam mazhab akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. 3, dalam mazhab tasawuf mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, ini ikrar Majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah nanti kita ulang-ulang terus biar ingat. Ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan sholat di Masjidil Haram? Jadi selama 900 tahun Ka'bah itu kan ada 4 sisi ya. 4 sisi ya. 4 sisi persis dengan jumlah mazhab. Ada berapa? 4 ya. Nah, kita lihat. Maqam Hanafi. Jadi disebutnya maqam. Maqam itu tempat berdirinya imam sholat mazhab Hanafi. Jadi waktu itu ada tempat-tempat sholat khusus mazhab-mazhab imam tertentu. Imam Hanafi tempatnya searah mizab. Mizab itu artinya pincuran emas.
Ana doain antum yang rajin taklim insyaallah berangkat semua ke Mekah Madinah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mizab itu saya nggak ada yang fokus. Mizab itu tempat pincuran emas di Ka'bah. Jadi kalau hujan, karena Ka'bah kotak tanpa atap, ya tanpa atap miring begini, Ka'bah itu kan kotak. Kalau hujan air mengenang. Nah, supaya nggak mengenang dibuatkan mizab. Mizab itu pincuran dibilangnya. Kalau pancuran kan ke atas, ini pincuran ke bawah. Saluran air yang ke bawah. Talang emas kalau orang bilangnya. Talang emas. Nah di bawah talang emas itu ada al-hatim. Al-hatim itu adalah Hijr Ismail. Itu kalau hujan lebat ya di Ka'bah, kemudian turun air dari mizab, orang bukannya bubar malah berdesak-desakan pengen dapetin air yang muncul dari mizab itu. Jadi ada namanya mizab. Jadi mizab itu bagian dari Ka'bah, talang air Ka'bah yang terbuat dari emas. Itu buat orang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Nanti kalau ada fokus bisa kita tampilkan bahwa di sini ada Hanafi di sini gitu ya. Yang kedua maqam Maliki, di mana mazhab Maliki sholat searah rukun Yamani. Searah rukun Yamani. Jadi kalau rukun Yamani itu ya arahnya hampir dekat ke Hajar Aswad. Memang harus pakai gambar. Sabar ya, nanti bahasa akan datang insya Allah. Maka Imam Malik itu searah rukun Yamani. Rukun Yamani itu satu sudut sebelum sudut Hajar Aswad. Lalu di mana makom Imam Syafi'i? Makom Imam Syafi'i searah makom Ibrahim. Searah makom Ibrahim. Jadi imamnya mazhab Syafi'i kalau sholat searah dengan makom Ibrahim, itu dibagi-bagi. Kemudian makom Imam Ahmad bin Hambal atau makom Hambali itu antara Hajar Aswad dan rukun Yamani. Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ini makomnya Imam Ahmad bin Hambal. Tuh, jadi masing-masing imam punya tempat untuk sholat masing-masing pada zaman itu untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena banyak sekali rongan dari luar madhab dan pemikiran-pemikiran yang muncul banyak sekali. Seperti yang disampaikan Ki Hasim Asy'ari ya, bahwa di Jawa itu dulunya cuma satu madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i. Cuma satu akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu di Indonesia itu cuma satu, kita ini satu. Sekarang kan jadi banyak, karena belajarnya nggak sama guru, ya. Belajarnya prasmanan. Oh prasmanan? Iya. Belajarnya prasmanan kayak orang kondangan. Ambil sini, saya suka yang ini nih. Saya suka nih Ustaz ini nih. Suka Ustaz ini nih. Diambil. Saya suka Ustaz ini nih. Diambil. Oh, saya nggak suka Ustaz itu. Saya nggak suka Ustaz itu, kan sama aja. Saya suka nasi. Saya suka rendang. Oh, saya nggak suka petek. Tapi saya doyan jengkol misalkan. Ya kan? Sama nggak begitu kira-kira? Itu namanya nuntut ilmunya, nuntut ilmu prasmanan. Ilmu prasmanan nggak berkah. Dengar omongan. Ilmu prasmanan berkah. Karena ilmu itu bisanad, ilmu itu harus pakai sanad. Antum dapat guru dari siapa gurunya? Nah, kalau yang prasmanan punya guru nggak? Nggak punya. Kadang yang dia pakai hari ini dalam masalah A misalkan, besok dia nggak cocok. Kira-kira diikutin nggak? Wah, kok yang kemarin saya suka sekarang pendapatnya begini? Oh, saya nggak suka sama dia sekarang. Ya, guru begitu nih, masya Allah. Boleh nggak guru begitu? Berarti dia nggak
nggak tahu yang namanya berkahan ilmu. Buat pinter gampang, antum bisa belajar di Google, nggak usah keluar rumah sebulan, antum belajar di Google tuh, pinter antum. Ditanya apa aja bisa, jamin. Masalah agama ditanya apa aja bisa, tapi ilmunya ngaco. Entah pendapat ini, pendapat itu, pendapat ini, pendapat itu. Akhirnya bukan benar malah. Nah, itu. Makanya saya pernah sampaikan ke antum, kalau mau dapat ilmu yang berkah dalam kitab Ta'limut Ta'lim, lihat gurunya 2 bulan dulu. Jadi jangan gegabah milih guru, ya. Antum kemarin berapa bulan? Ada 2 bulan. Hah? Lihatin guru tuh 2 bulan dulu tuh. Ya, lihatin 2 bulan. Nah, kalau 2 bulan itu istiqomah, kemudian ilmunya ada, kita dapat ilmu dari beliau, dapat contoh dari beliau, dampingin seumur hidup. Begitu mestinya, ya. Itu cara belajarnya para sahabat. Sahabat gurunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ditinggalkan nggak Nabi Muhammad? Mau disuruh apa aja ya, barang-barang mendampingi guru. Itu baru dapat keberkahan. Jadi ini pelaksanaan sholat di Masjidil Haram berarti ada 4 banyak. Kecuali sholat maghrib karena waktu singkat 1. Tapi kalau sholat yang lain bergantian. Nah, karena bergantian, misalkan subuh siapa duluan, baru mazhab ini, gitu ya. Seperti itu. Jadi semuanya saling menghormati, saling rukun, nggak ada caci maki, nggak ada salah menyalahkan, nggak ada fanatisme mazhab, nggak ada sama sekali. Yang ada makin bersatu. Nah, makanya karena imam mazhab itu ada 4 mazhab yang diamalkan di Masjidil Haram, makanya orang Indonesia ada yang jadi imam Masjidil Haram. Siapa mereka? Coba kita lihat nih. Mungkin nanti belum pernah dengar nih. Orang Indonesia ada yang jadi imam Masjidil Haram. Kalau sekarang nggak bisa, karena sekarang udah nggak boleh 4 mazhab. 1. Yang pertama namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi ini orang Betawi pasti kan? Al-Batawi. Lahirnya di mana? Pekojan. Pekojan di mana Pekojan? Jakarta Barat kalau nggak salah. Pekojan itu Jakarta Barat kalau nggak salah. Namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Dia lahir di Pekojan, Jakarta Barat. Kemudian berangkat ke tanah suci Mekah, belajar ilmu di sana. Kemudian karena kecerdasan luar biasa, beliau kuasai semua ilmu. Sampai akhirnya suatu hari Syekh Junaid Al-Batawi Pekojan ini kemudian diangkat menjadi imam Masjidil Haram dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini beliau nggak terkenal di Indonesia, tapi beliau terkenal di Mekah Al-Mukarramah. Di zamannya beliau terkenal. Yang pertama Syekh Junaid Al-Batawi dari Pekojan, ya. Yang kedua Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tebak dari mana? Nah, ya, Padang, dari Agam itu tanah datar, ya. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, asalnya orang Sumatera Barat, orang Agam, kemudian berangkat juga ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, kemudian belajar di sana. Belajarnya apa? Imam Syafi'i. Jangan salah tuh. Syekh Junaid Al-Batawi berangkat ke Mekah, belajarnya apa? Imam Syafi'i. Tuh, kalau zaman dulunya begitu. Antum harus tahu bedain mana dulu mana
Baru apa lama? Baru begitu. Jadi ulama-ulama kita yang berangkat ke sana itu mereka pelajari apa? Mempelajari fikihnya Imam Syafi'i. Mereka semua dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Dulu tuh begitu. Jadi Makkah menjadi sumber ilmunya mazhab yang 4. Beda dengan sekarang. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ini ilmuwan luar biasa dari sekalian. Dia sebetulnya pengen banget pulang kampung, cuman pengen meninggal juga di tanah suci. Akhirnya nggak pulang-pulang. Beliau itu Syekhul Masyayikh, gurunya para guru di Masjidil Haram. Beliau itu ngajar di Masjidil Haram. Orang Indonesia ngajar di Masjidil Haram, ngajarin orang Arab, ngajarin orang dari seluruh dunia ke Masjidil Haram. Ngajar apa? Ajarkan dalam fikih Imam Syafi'i. Saking kangennya dalam sejarah hidup beliau paling senang kalau dikirimin apa? Nah, karena nggak pulang-pulang berpuluhan tahun, cuma sekali pulang seumur hidup. Kalau ada yang datang dari Indonesia jemaah haji, paling senang dikasih apa? 2, 1 rendang. Jangankan Syekh Ahmad, kita aja senang ya. Dikasih rendang sama belut kering. Belut kering. Kalau ditipin itu Masya Allah, sangat betul beliau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau ini gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ya berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Gurunya termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Gurunya ini juga sama. Coba. Jadi ini orang-orang Indonesia yang ternama, ulama-ulama ternama. Apalagi Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi yang lahir di Pekojan ini silsilah tertinggi ulama Betawi dari zaman dulu sampai sekarang. Gak ada yang ngalahin beliau, tinggi ilmunya gak ada yang ngalahin. Makanya kita kalau ulama meninggal satu sedihnya luar biasa. Kiai Hasyim Asy'ari, kalau beliau buka kitab di pesantren beliau di Tebu Ireng, baca Fathul Qarib, ya, Fathul Qarib, begitu, nangis, cucuran air mata. Kenapa? Ingat dia punya guru mengajar kepada beliau. Siapa gurunya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selalu nangis kalau mengajar kita Fathul Qarib. Itu buiran di Indonesia. Jadi kalau ulama-ulama dulu belajar ilmu tidak tanggung-tanggung ya. Tanggung-tanggung. Tapi caranya yang benar. Caranya yang ahlu sunnah wal jamaah. Itu enggak ada toleransi. Kemudian ada lagi Syekh Yasin Al-Faddani. Syekh Yasin Al-Faddani ini putra dari Syekh Isa Al-Faddani. Keistimewaan Syekh Yasin Al-Faddani apa? Ini juga pada tanding zaman kita sekarang. Orang Indonesia ulama sekarang nggak ada yang nandingin beliau, nggak ada. Masya Allah. Antum kalau antum catat nama-namanya, nanti anda cuma bisa kasih cuplikan karena waktu. Ini anda pengen ceritain satu-satu, ceritain orang-orang besar Indonesia ini orang-orang besar Indonesia ini. Syekh Yasin Al-Faddani. Beliau itu disebut musnidud dunya, Masya Allah. Musnidud dunya itu artinya apa? Pakar sanad dunia. Pakar sanad dunia. Beliau mengarang 100 kitab dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu lain. Sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga banyak bukunya. Ya. Ini Syekh Yasin Al-Faddani luar biasa. Beliau itu punya pengetahuan tentang sanad hadis ya, luar biasa. Tapi sayangnya kurang dipopulerkan, makanya antum coba cari nanti. Nah kemudian yang terakhir Imam Nawawi Al-Bantani.
Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau Imam Nawawi ini lahirnya di mana? Di Serang. Orang Banten, orang Serang. Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Beliau berangkat ke Mekah belajar apa? Belajar tentang mendalami tentang ilmu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan beliau menjadi mufti Imam Syafi'i di Masjidil Haram. Beliau menjadi pimpinan mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Ini Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Waktu makamnya dibongkar, kalau yang lain tulang belulang, makam Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ini masih utuh, kafannya juga masih bersih, seolah-olah baru kemarin dimasukin di dalam tubuh. Sehingga dengan demikian pemerintah Saudi nggak berani mindahin. Akhirnya sampai sekarang cuma makam Imam Nawawi Al-Bantani ini yang nggak dipindahin. Kalau posisinya antum berangkat ke Mekah, ada pemakaman namanya Ma'la, Jannatul Ma'la, namanya Ma'la. Ya. Ma'la, di Ma'la ini itu adalah tempat dimakamkannya Sayyidah Khadijah dan beberapa keluarga Rasulullah. Nah, kemudian Imam Nawawi Al-Bantani ini dimakamkannya di sebelah makam Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Ma'la. Jasadnya masih utuh. Beliau sempat pulang ke Indonesia, melihat penjajahan di Indonesia seperti ini, kezaliman merajalela. Beliau pun mengobarkan semangat jihad sampai akhirnya dikejar-kejar, dan kemudian beliau akhirnya kembali ke mana? Ke Makkah sampai akhir hayatnya. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani ini seorang pejuang, ya, seorang pejuang. Nah, inilah kenapa ada orang-orang Indonesia yang kemudian menjadi imam di Masjidil Haram. Kok kalau sekarang nggak ada? Sudah jelas. Alasannya kita tahu. Kok kalau dulu orang Indonesia bisa jadi imam di Masjidil Haram? Kalau sekarang kok enggak? Sudah tahu alasannya? Sudah tahu belum? Jelas ya. Karena kalau sekarang nggak boleh satu mazhab, bukan satu mazhab, satu pemahaman, yaitu pemahaman yang dianut oleh kerajaan Saudi. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini antum bisa dapat gambaran bahwa memang Ka'bah di Mekah, makam Rasul memang di Madinah. Tapi kalau untuk pemahaman akidah, untuk amaliyah, ya itu kita nggak bisa berkiblat ke sana. Kita tetap berkiblat kepada ajaran Rasulullah SAW yang difahami oleh salafuna saleh. Jadi masalahnya sekarang bukan tempat, Paham tuh? Ya. Baik. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal antum untuk mengokohkan antum. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa kita maulid di Mekah nggak maulid kan begitu? Ya. Di Mekah itu nggak kunut, kenapa kita kunut? Nah, kan begitu, betul nggak? Ya. Buya pernah lihat langsung ada jamaah haji baru sampai sholat subuh di Masjidil Haram, nggak pakai kunut ya? Nggak pakai kunut. Itu ngulang lagi sholatnya, ngulang lagi mereka sholat, pakai kunut mereka sholat lagi. Jadi masalahnya bukan bersatu atau memecah belah fanatisme mazhab atau apa, bukan. Masalahnya itu adalah pemahaman ilmunya. Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang Islam dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salafuna salih. Barakallahu fiikum. Al-Fatihah.